Baru informasi terkait dengan penangkapan Ronald Tanur, sudah bergabung kontributor BTV Ahmad Hali di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Surabaya. Saat malam Ali, di mana saat ini Ronald Tanur ditahan Ali? Baik, selamat malam Nisrina dan juga pemirsa. Dapat saya sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Surabaya dan juga Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melakukan eksekusi terhadap Ronald Tanur di rumahnya pada siang tadi pukul 14.40. Selanjutnya Ronald Tanur dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di mana saat ini saya berada. Dan selanjutnya setelah itu pada sekitar pukul 19.00 kemudian Ronald Tanur dikirim ke rutan atau rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo untuk menjalani hukuman. Nisrina. Baik, lantas setelah ditahan, apa proses hukum selanjutnya usai Ronald Tanur ini ditangkap? Ali? Ya, seperti yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati, saat ini pihak kejaksaan masih terus melakukan pendalaman dan juga mencari bukti baru atau novum untuk bisa ke tingkat selanjutnya yakni PK. Karena novum adalah syarat untuk bisa mengajukan PK dan bisa kembali mengadili Ronald Tanur dan bisa berharap mendapat hukuman tambahan dari pasal-pasal yang sudah disampaikan di saat waktu lalu. Untuk saat ini memang Mahkamah Agung telah memvonis 5 tahun terhadap Ronald Tanur dengan pasal 351 yakni penganiayaan hingga berujung hilangnya nyawa dari seseorang. Baik, sejauh ini Kejaksaan masih berusaha untuk mengumpulkan bukti baru untuk melanjutkan PK Ronald Tanur agar hukuman Ronald Tanur ini ditambah begitu. Tapi dalam putusan kasasi, MA telah memvonis Ronald Tanur dengan hukuman penjara 5 tahun. Lantas kapan keputusan itu akan mulai dilaksanakan, Ali? Ya, Nisrina, per hari ini pada tanggal 27 Oktober, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya telah melakukan eksekusi terhadap Ronald Tanur di rumahnya di perumahan elit Pakuan City, Surabaya. Namun seharusnya pihak Kejaksaan Tinggi atau pihak jaksa bisa mengeksekusi Ronald Tanur di saat setelah Mahkamah Agung membacakan vonis atau putusan terhadap Ronald Tanur yang dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Di saat itu pembacaan dilakukan pada tanggal 22 Oktober. Dan di saat itu juga seharusnya kejaksaan atau jaksa bisa langsung melakukan eksekusi tanpa harus menunggu salinan putusan seperti yang disampaikan oleh pihak dari Mahkamah Agung. Nisrina. Artinya terkait dengan keputusan penahanan itu sudah berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2024. Lantas Ali, hingga malam hari ini total sudah ada berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus bebasnya Ronald Tanur, Ali? Iya, hingga hari ini sudah ada 5 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Yang pertama adalah pengacara dari Ronald Tanur itu sendiri karena telah melakukan suap terhadap hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan yang kedua adalah ada hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya, Damanik Mangapul yang ketiga, dan juga Heru yang keempat. Nah, 3 hakim ini adalah yang menyidangkan kasus Ronald Tanur dan membebaskan Ronald Tanur. Di situ 3 hakim ini disuap oleh pengacara dari Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat. Dan satu lagi yang tertangkap di Bali, yakni mantan pejabat Mahkamah Agung itu sendiri, yang disuap oleh Lisa untuk memuluskan tujuannya agar kasasi dari kejaksaan itu bisa dibatalkan dan membebaskan Ronald Tanur dari segala tuduhan. Dan saat ini untuk 3 hakim yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung masih berada di Kejati, Surabaya, dan 2 orang, Lisa dan juga mantan pejabat dari MA, berada di Jakarta. Nisrina.
Baik, 5 orang tersangka yang terlibat dalam kasus bebasnya Ronald Tanur ini ditetapkan sebagai tersangka, 3 hakim dan 2 lainnya, salah satunya adalah pejabat MA. Terima kasih atas informasi Anda, kontributor BTV Ahmad Ali dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam dan selamat kembali bertugas.